Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ciwiwi dalam Kisah Tadabbur Alam. Kali ini episode ke-8 tentang aurora di Iceland. Jangan bosan ya teman-teman, bahwa saya selalu mengingatkan di setiap episode, selalu mengingatkan jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya bagi yang belum pernah, dan komennya serta share-nya. Terima kasih. Perjalanan panjang kami tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Suwarnabhumi, Bangkok menggunakan Thai Airways. Kami tempuh dalam waktu 3,5 jam. Kemudian kami transit di Bandara Bangkok tersebut 4 jam dan kemudian terbang dari Suwarnabhumi menuju Oslo, Norwegia 11,5 jam dan dari Oslo menuju ibu kota Iceland, Reykjavik ditempuh dalam waktu 2 jam 45 menit dengan menggunakan pesawat Iceland Air. Aurora atau cahaya kutub yaitu lengkungan, lembaran, sebuah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit pada malam hari, berwarna hijau, kadang kebiruan, kadang merah muda dan ungu pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki oleh planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Aurora hanya bisa dinikmati di kutub utara dan di kutub selatan. Di utara biasanya disebut sebagai aurora borealis northern light dan di kutub selatan biasanya disebut aurora Australian southern light. Biasanya tarian aurora ini bisa dijumpai di bulan September, Oktober, Maret, April dan ada beberapa lokasi terbaik yang memberikan kesempatan besar untuk menikmati keindahannya. Aurora ini terbentuk akibat adanya atom atau molekul yang saling bertabrakan dengan partikel bermuatan elektron atau proton yang berasal dari matahari. Tempat-tempat terbagus dan biasanya bisa untuk melihat aurora ada di Kanada bagian utara, di Australia Selatan, New Zealand, Alaska, Rusia, dan negara-negara Skandinavia. Aurora bisa terlihat hampir setiap malam di dekat lingkaran Arktik dan Antartika pada bulan Oktober sampai dengan Maret, yaitu sekitar 66,5 derajat utara dan selatan Khatulistiwa. Aurora pun bisa diterima di bagian semenanjung Siberia. Di Finlandia bagian utara yaitu di Lapland, hampir setiap malam pada bulan September sampai dengan Maret bisa terlihat aurora tersebut. Dan waktu yang terbaik untuk melihat aurora adalah antara pukul 9 malam sampai dengan pukul 2. Sebetulnya dengan adanya aurora tersebut bisa mempengaruhi kerusakan satelit, mengganggu GPS, mengganggu jaringan telekomunikasi, mengganggu arus listrik juga untuk beberapa jam, sehingga pada bulan Maret 2019 NASA pun telah meluncurkan roket untuk penelitian lebih lanjut mengenai fenomena daripada benturan cahaya-cahaya aurora ini. Konon katanya melihat aurora yang terbagus adalah dari Islandia. Kami menyaksikan keindahan aurora dari sebuah hotel di desa Keflavik. Syarat utama untuk menyaksikan aurora adalah sebagai berikut. 1. Harus berada di lokasi yang gelap, tidak ada polusi cahaya. Dan kedua, kondisi langit yang cerah. Aurora memiliki warna cahaya yang berbeda-beda.
Perbedaan warna ini disebabkan karena kandungan atom pada oksigen dan nitrogen di utara yang selalu berubah-ubah. Ketika keadaan atom oksigen lebih besar, maka cahaya aurora akan dominan berwarna hijau atau kebiruan, sedangkan jika keadaan atom nitrogen lebih banyak, maka cahaya aurora akan berwarna oranye, kemerahan, keunguan. Nama aurora berasal dari nama Dewi Fajar, kepercayaan orang Romawi kuno. Sedangkan nama Borealis berasal dari bahasa Yunani Boreas yang artinya angin utara. Pada siang hari pun kadang-kadang bisa terlihat aurora di dataran Arktik, tapi jelas tidak akan sebagus pada malam hari. Tergantung ketika partikel-partikel matahari berbenturan dengan oksigen atau nitrogen di batas ketinggian berapa. Dan aurora tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena kita dilalui oleh khatulistiwa atau berada di garis khatulistiwa. Tetapi pernah terjadi kejadian yang sangat ekstrim. Pada tahun 1859, fenomena aurora dapat dilihat dari daerah lintang rendah di Hawaii dan selatan Jepang. Fenomena langka ini dikenal sebagai The Carrington Event. Oh ya teman-teman, untuk sekedar advice, apabila teman-teman ingin melihat aurora dan berfoto, janganlah sampai bergerak-gerak badannya, jadi harus diam di tempat dan seperti patung. Kemudian kameranya pun harus disetting. Kalau kameranya otomatis, kita setting dengan kamera yang manual, karena dengan settingan manual tersebut akan menghasilkan foto yang jauh lebih bagus. Tetapi pakai handphone pun bisa, teman-teman bisa pakai yang Huawei dan Samsung. Ada teman yang sudah memakai produk handphone tersebut, hasilnya bagus, lebih bagus daripada handphone yang lain. Ada juga yang memakai handphone pun harus disetting. Jika badan kita bergerak-gerak, tidak diam, maka walaupun ketika aurora datang sebagus apapun, hasil dari foto tersebut untuk tubuh kita akan blur. Oh ya teman-teman, itu yang aurora, ada foto yang jelas auroranya yang sangat terang. Itu adalah lebih lagi masuk ke desa-desa, lebih jauh daripada hotel, nggak tahu berapa puluh kilo, dan berbayar untuk mencapai ke sana. Itu bayar per orang 200 euro. Kalau saya tidak ikut, malah saya dan beberapa puluh teman hanya berfoto di depan hotel. Dan karena udara semakin malam semakin dingin, saya tidak terlalu lama di luar. Jadi sebelum jam 11 saya sudah masuk kamar lagi bersama teman-teman yang seusia saya. Tetapi padahal di atas jam 11 sampai dengan jam 2 itu auroranya akan keluar yang lebih bagus lagi. Jadi di depan hotel kita pun sebetulnya cukup bagus. Cuman ya karena itu tadi tidak boleh ada cahaya. Itulah yang membuat sedikit agak kurang bagusnya. Semakin malam di depan hotel pun auroranya semakin terlihat lebih bagus. Jadi ada beberapa teman yang berfoto semakin malam di depan hotel pun dia juga puas dengan hasil yang didapatnya dengan berfoto bersama aurora, walaupun udara dan langitnya tidak terlalu full penuh dengan aurora tersebut. Ada satu foto yang dikirim oleh teman saya, seorang dokter yang dia sangat menyukai fotografi. Dia sengaja dari Bandung pergi ke Islandia hanya untuk mencari foto yang terbagus auroranya. Jadi dia masuk-masuk ke desa-desa, ke sawah-sawah, dan dia hanya memoto suasana itu saja. Hasilnya pun sangat indah sekali.
Demikianlah teman-teman sedikit tentang aurora yang bisa saya ceritakan. Aurora di Iceland yang ternyata sangat indah sekali. Sampai ketemu teman-teman di episode selanjutnya tentang badai gurun di Inner Mongolia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan teman-teman meluangkan waktunya untuk melihat konten saya episode ke-8 ini. Tunggu sampai kita ketemu lagi di episode ke-9. Jangan lupa sekali lagi saya mohon untuk like-nya, dan bagi yang belum subscribe-nya juga share dan komennya ya. Hatur nuhun. Semoga cerita saya ini bisa sedikit membawa manfaat, pengetahuan tambahan untuk teman-teman semuanya.